mengundang orang yang mampu untuk bisa pergi ke sana, gitu ya. Jadi perjalanan ibadah itu bukan perjalanan bagi mereka yang mampu, gitu ya. Tapi Bapak Ibu harus yakin, kita semua harus yakin, teman-teman harus yakin bahwa perjalanan ibadah umroh itu adalah perjalanan yang Allah mampukan, maka kita yang dipanggil olehnya, gitu ya. Jadi bukan mereka yang mampu yang Allah panggil, tapi siapa yang dipanggil oleh Allah, maka akan dimampukan oleh Allah, gitu ya. Maka jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa bahwa saya mah apa atuh, istilahnya gitu ya. Saya mah apa atuh bukan siapa-siapa. Nah, ini kita bisa pelajari dari sebuah kisah ya, Bapak Ibu ya. Ada satu kisah Bapak Ibu di mana ini jamaah kita langsung ya perjalanan kemarin tanggal 22 Juli Bapak Ibu semua. Beliau ini kalau dilihat dari secara finansial, izin Madam, itu mungkin tidak dan teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu yang lain itu mungkin tidak bisa dikatakan kayaknya nggak akan kekejar dia bisa umroh waktu dekat gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, beliau ini pedagang cilok ya, kita bisa bayangkan ya, pedagang cilok gitu ya. Pedagang cilok yang paling berapa sih beliau jual cilok tuh ya. Mas Agung suka beli cilok, Mas Agung? Suka Pak, suka insya Allah. Ah, Mas Agung kalau beli cilok berapa sih kisarannya kalau beli cilok tuh? Di antara 5 sampai 10 ribu Pak. Ya paling 5-10 ribu ya kan. Nah beliau itu pedagang cilok ya kan, yang mana ya paling jualan ciloknya itu sehari paling laku paling berapa lah, nggak nyampe habis gitu ya. Dan beliau ini ada di daerah eh, Padang ya. Beliau ini jualannya di daerah Padang ya, di daerah Padang. Dan itu ceritanya beliau itu, Ustadz, saya punya niat Ustadz, dari 1 tahun yang lalu ya, saya sudah berniat bahwa kelak di tanggal ini, di bulan ini, tapi di tahunnya tahun berapa Ustadz, kata gitu. Saya tidak menyebutkan tahunnya, tapi saya sebutkan langsung to the point sama Allah di setiap sujud saya, kata dia gitu ya. Di tanggal 22 Juli, saya akan berangkat umroh, gitu. Ini saya sampai merinding menceritakan kisah ini sampai nggak kuat karena pada saat beliau menceritakan kisahnya juga kepada kami, pada saya itu luar biasa sekali. Beliau tuh sampai meneteskan air mata. Itu terjadi 1 tahun tanggal eh, 16 Februari 2023 dia bilang gitu. Saya berdoa itu dimulai dari Februari 2023. Dia berdoa terus setiap harinya, katanya gitu ya. Setiap sujudnya dia berdoa, di setiap malamnya dia berdoa, di setiap waktu ibadahnya dia berdoa sampai akhirnya Allah wujudkan dalam doanya itu, Allah wujudkan di tanggal 22 Juli 2024 gitu. Dia bisa berangkat. Dan apa yang saya tanya, Pak, Bapak punya amalan apa? Kok bisa sampai eh, Allah Allah ijabah doanya gitu ya. Amalan saya satu, Pak Ustadz, kayak gitu. Dari uang yang pendapatan saya itu saya sisihkan ya paling Pak Ustadz berapalah gitu ya. Eh, 50.000 sampai 100.000 saya sisihkan di setiap harinya gitu ya. Kalaupun misalnya pendapatan saya di bawah 50.000, itu saya eh, sisihkan 20.000 atau 15.000 kata gitu ya. Nah, dia sisihkan setiap harinya. Dan Ustadz tahu setiap hari Jumat saya gratiskan gerobak cilok saya untuk orang-orang yang sholat Jumat di setiap masjidnya. Jadi dia setiap Jumat itu, Bapak Ibu, di setiap Jumat itu dia keliling masjid di daerah Padang, gitu ya. Keliling masjid, masjid ini, dan di setiap Jumat itu dia menggratiskan cilok untuk setiap jamaah sholat Jumat. Dan akhirnya entah kenapa katanya ada satu bapak-bapak, Pak Ustadz, dia beli cilok sama saya dan ternyata tasnya itu tertinggal. Tas dompetnya itu tertinggal di area tempat saya jualan cilok gitu ya. Dan itu saya menemukan itu.
Si bapak-bapaknya udah pergi ceritanya gitu. Nah, si bapak-bapaknya udah pergi. Nah, sehari kemudian saya kembali jualan di situ dan akhirnya si bapak-bapak itu kembali. Dia beli cilok lagi kayak gitu. Sembari dia ngetes gitu ya, Pak, eh, ciloknya masih banyak kata dia gitu. Iya masih banyak Pak. Saya beli semua kata si bapaknya itu ya. Si bapak yang punya tas itu. Si bapak yang jualan cilok ini belum 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 mengembalikan tasnya si bapak itu. Dibelilah semuanya. Terus mungkin dia enggak gitu ya. Ini kayaknya bapak yang kemarin yang kehilangan tas gitu. Terus si bapak cilok itu bilang, jamaah yang penjual cilok itu bilang, Pak kemarin tertinggal tasnya ya kayak gitu. Iya saya sudah teriak panggil-panggil bapak, ngejar-ngejar mobil bapak, tapi nggak kekejar kayak gitu. Ini saya simpan, tasnya masih utuh. Dicek lah sama si bapak itu. Dicek sama si bapak itu ternyata betul bapak ibu semua. Tasnya, isi dokumennya, uangnya segala macam itu masih utuh full, masih utuh, tidak berkurang sepeser pun. Lalu si bapak yang beli cilok itu, yang si pemilik tas itu, dia berkata begini, Pak, terima kasih sudah menyelamatkan tas saya. Ini sejujurnya saya teledor, mungkin saya juga nggak tahu tertinggal di mana, tapi ternyata Allah menakdirkan saya bisa bertemu Bapak kembali, beli cilok Bapak kembali, dan mendapatkan tas saya kembali, kata si Bapak itu. Maka saya punya saya ingin mengabulkan apa doa Bapak, saya gitu. Apa doa dan impian Bapak. Nangis tuh si tukang cilok itu, Mas Agung. Setelah tukang cilok itu nangis, dia cuma minta, Pak, saya hidup sudah masuk usia 53 tahun, kata si bapak. Dari pedagang cilok, saya tidak mungkin bisa melihat yang namanya Baitullah. Doa saya dari 2023 sampai, kata dia gitu ya, sampai bulan April 2024 ini cuma satu Pak, kata gitu. Saya pengen pergi ke Baitullah. Itu mah langsung Pak, langsung si bapak yang jualan cilok itu hari itu juga ya langsung dibawa sama si bapak itu ke cabang kita, agen kita yang ada, ke agen jamaah kita ya. Kebetulan alhamdulillah Al Basid punya jamaah di Padang yang jadi agen gitu ya. Itu langsung ketemu ke agen kita karena si bapak yang punya tas itu kebetulan teman jamaah kita yang agen di Padang itu. Ketemu janjian saat itu juga langsung dilunasi, dua orang suami istri. Nah, bisa kebayang nggak? Ya kan? Ini ini apa yang bisa kita petik Bapak Ibu semua? Yang kita bisa petik adalah ikhtiar, ikhtiar dan doa itu jangan pernah putus, ya. Ikhtiar dan doa jangan pernah putus. Karena lagi-lagi saya yakin banget ya dari apa yang dikatakan oleh para ulama, para asatidz ya, yang mengatakan bahwa ibadah umroh itu bukan bagi mereka yang mampu, gitu ya. Tapi ibadah umroh itu akan Allah mampukan bagi siapa yang diundang olehnya. Itu. Secara finansial si bapak tukang cilok itu nggak mampu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Secara finansial nggak mampu. Tapi ternyata kalau Allah sudah menghendaki, kalau si tukang cilok itu, si bapak itu berangkat, maka kata Allah apa di dalam surat Yasin, kun fayakun, maka jadilah. Aku jadikan doa-doamu, aku jadikan setiap ratapan tangisanmu, di setiap malammu, aku aminkan, aku jadikan di tanggal 22 Juli itu, sesuai dengan doamu, engkau berangkat. Nah, itu Bapak Ibu, itu yang, wah, saya mendengar cerita itu ya, Masya Allah, pecah itu, nangis, dan saya ceritakan kembali pada saat manasik kepada seluruh jamaah, dan itu ternyata banyak orang-orang yang akhirnya berpikir, ya Allah, saya sudah diberikan kemampuan sama Allah nih. Secara fisik saya mampu, secara finansial saya mampu. Tapi kok baru terketuk sekarang ya Allah gitu ya. Akhirnya banyak yang cerita, oh yang si A punya cerita ini, si jamaah punya cerita ini, punya cerita ini. Itulah. Jadi terkadang hikmah itu, kejadian itu memang Allah berikan di waktu yang tepat.
Maka Bapak Ibu semua memaknai sebuah hikmah, ya. Hikmah itu pemberian dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah memang sering dianggap sebagai karunia khusus yang Allah berikan kepada kita, kepada yang diberikan, kepada orang-orang yang dikehendaki, termasuk kepada si tukang cilok itu gitu loh. Ya. Si tukang cilok itu sampai betul-betul eh, alhamdulillah sampai hari ini masih terus silaturahim, dan sampai hari ini juga beliau masih terus mengucapkan rasa syukurnya. Pak Ustadz, saya terima kasih karena Allah sudah sangat baik sama saya kayak gitu. Bisa, saya doanya cuma satu, saya doang pada saat itu ternyata Allah lebih sayang, Allah sayang sama saya sampai dikasih saya bisa berangkat suami istri gitu. Masya Allah, saya bilang, Pak, terus bersyukur, terus bersyukur. Maka kata Allah, teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir, apabila kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, kecil, besar, baik, buruk, insya Allah, Allah tambah lagi nikmat kita kalau kita selalu bersyukur. Yang berikutnya, panduan hidup, gitu ya. Hikmah juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pemahaman dalam memandang sebuah prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam apa yang dipegang teguh oleh si bapak si tukang cilok itu? Kejujuran, ya kan? Terus juga apa? Ikhtiar, ya, selalu ikhtiar, gitu ya. Yang berikutnya tawadu, tawakal ilallah, tawakal, ya, mengharapkan semata-mata pertolongan itu hanya kepada Allah. Maka kalau teman-teman Bapak Ibu yang eh, pernah hadir, pernah ikut webinar kita di pekan yang lalu, di webinar pertama kita, bagaimana proses sa'i itu, ya, proses sa'i kan dalam umroh itu ada niat, ihram, tawaf, sa'i ya. Proses sa'i itu adalah sebuah proses di mana kita harus terus bergerak karena dicontohkan oleh Ibunda Hajar itu bagaimana saat Ibunda Hajar ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim seorang diri bersama bayi yang usianya kurang lebih 3 sampai 5 bulan, belum sampai 1 tahun, di padang pasir yang luar biasa panas, terik tandus, tak punya air, perbekalan habis. Tapi Ibunda Hajar terus ikhtiar, terus bergerak gitu ya. Nah, itulah salah satu contoh yang sudah dicontohkan oleh Ibunda Hajar pada kita sebagai umatnya gitu ya. Nah, dalam sebuah perjalanan juga hikmah perjalanan umroh tuh banyak sekali gitu ya, Bapak Ibu semua. Mungkin nanti boleh sharing ya di sini bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh atau haji ya, atau mungkin juga bagi teman-teman yang ingin ingin apa namanya ingin merasakan hal yang sama ya. Yang pertama, hikmah perjalanan umroh itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai seorang hamba gitu ya. Bagaimana kita diberikan kekuatan keyakinan ya dapat beribadah di tempat yang suci untuk menambah menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, karena lagi-lagi keyakinan kita itu dibuktikan dari apa? Dari apa yang kita korbankan gitu ya. Makanya ada istilah kalau para ajengan-ajengan ya, ajengan tuh kiai-kiai Jawa gitu ya. Kalau ibadah umroh mau start kayak gitu. Itu judulnya ibadah nawaitu maksakeun ya. Bismillah nawaitu maksakeun. Nawaitu maksakeun itu apa? Nawaitu saya niat dipaksain, kudu dipaksain ibadah umroh. Karena nggak ada yang tahu, waktu kita tuh nggak ada yang tahu. Kapan kita diberikan kesehatan oleh Allah, kapan kita diberikan sakit oleh Allah, kapan kita diberikan kelapangan oleh Allah, kapan kita diberikan kehempitan oleh Allah tuh kita nggak ada yang tahu. Yang penting adalah selagi Allah memberikan kita hidup, selagi Allah masih memberikan kita nyawa, di saat Allah sudah mengetuk hati kita dan memanggil kita, maka kita sudah sepantasnya menjawab panggilannya dengan labaik Allahumma labaik gitu. Berikutnya kedekatan dengan Allah ya. Pengalaman spiritual itu luar biasa yang dapat kita alami selama perjalanan umroh gitu ya. Banyak sekali perjalanan spiritual ya.
Saya secara pribadi nanti mungkin Madam sedikit banyak menceritakan bagaimana perjalanan spiritual Madam pada saat Madam melakukan perjalanan umroh, ya kan? Yang berikutnya meningkatkan ketakwaan, ya. Bagaimana meningkatkan ketakwaan ini sangat penting gitu ya, menjalani kehidupan yang yaitu taat kepada Allah. Yang berikutnya hikmah perjalanan umrah itu membersihkan diri dari dosa, ya. Karena ibadah umroh itu hadisnya adalah barang siapa yang melakukan ibadah umroh ya dari satu umroh ke umroh yang lain itu adalah menghapus kefakiran, itu menghapus dosa. Dan haji yang ibadah haji balasannya adalah surga, haji yang mabrur balasannya adalah surga, gitu ya. Maka pengampunan dosa itu menjadi apa, ibadah umroh itu menjadi salah satu cara kita ya menserahkan semua kesalahan kita kepada Allah untuk ya Allah, ini hidup saya ini udah sekian tahun banyak banget dosa-dosa yang saya bawa. Maka saya selalu pesan begini kepada jamaah, calon jamaah, Bapak Ibu, ya, saya pesan begini, teman-teman, bahwa ibadah umroh itu atau perjalanan spiritual umroh itu ada dua bekal yang kita bawa. Bekal yang pertama itu doa, ya, mengharapkan agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, yang D kedua, ada dua D ya. D yang kedua adalah dosa. Lagi-lagi mengharapkan, hanya mengharapkan pertolongan ampunan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi bekal kita untuk ibadah itu dua, doa dan dosa. Berikutnya membentuk sebuah karakter, ya kan? Bagaimana karakter itu menjadi sebuah titik kesadaran yang penting untuk memperbaiki diri gitu ya. Kayaknya malu ya kita kalau kita udah melakukan ibadah umroh atau haji, terus kita balik lagi ke tanah air gitu ya, masih berbuat dosa tuh kayaknya malu gitu ya. Masih buat kesalahan tuh kayaknya malu. Kenapa? Karena kita sudah Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu dengannya gitu ya. Walaupun eh, apa namanya diibaratkan gitu ya. Baitullah itu memang tempat ibadah pertama yang Allah bangun untuk kita. Itu tercantum dalam surat Ali Imran ayat 27 gitu ya. eh, Rumah Baitullah, rumah ibadah pertama yang Allah bangun, yaitu adalah Baitullah yang berada di Mekah, gitu ya. Nah, itu tempat ibadah pertama yang Allah bangun, gitu ya, untuk manusia, gitu ya. Nah, selanjutnya kesempatan untuk taubat. Ya pasti memang di semua tempat yang ada di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi adalah tempat yang sangat-sangat dimutazabkan doa-doanya gitu ya. Tidak ada satupun tempat, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di sana itu tidak dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, selanjutnya peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan ya. Karena memang umroh itu punya rukun, punya syarat sah melaksanakan umroh. Maka ada beberapa aturan norma-norma yang akhirnya membuat kita disiplin untuk menjalankan aturan itu. Gitu ya. Sholat 5 waktu, terus bagaimana kita bisa mentaati larangan-larangan ihram ya. Di saat kita sudah nawaitu umrotan li ahram tu biha lillahi ta'ala, kita sudah membacakan niat di tempat mikot, maka semua larangan-larangan yang Allah larang itu kita harus jaga kurang lebih 4 sampai 5 jam perjalanan umroh istilah gitu ya. Perjalanan dari niat, tawaf, sa'i sampai ke tahalul itu harus kita jaga. Jangan berkata kasar, jangan bercumbu rayu, jangan apa namanya? eh, menggunting kuku, menggunjing dan lain sebagainya. Itu kita dilatih disiplin ya, diberikan kedisiplinan, kepatuhan kepada aturan-aturan itu. Berikutnya, perjalanan umroh itu mempelajari kita bagaimana hidup sederhana. Mungkin Mas Agung pernah belajar waktu Mas Agung jadi mahasiswa di Taskia, bagaimana banyak kota-kota besar yang sudah ada sebelum adanya Madinah. Benar nggak? Ada Konstantinopel, benar ya? Ya benar, Pak. Ada Romawi, ada Yunani, ya kan? Itu kota-kota yang luar biasa istilahnya gitu ya.
yang di dalamnya itu tidak ada tidak ada kesederhanaan, semua kemegahan, semua kemewahan, ya. Tapi kenapa Madinah itu Rasulullah SAW mengajarkan kesederhanaan di dalamnya, gitu ya. Padahal ternyata Madinah itu menjadi pusat titik penyebaran agama Islam sampai saat ini. Mungkin sampai yaumil kiamah, gitu ya. Tapi di kota Madinah itu kita diajarkan kesederhanaan. Bagaimana orang bisa sederhana mungkin. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, gitu ya. Sudah begitu banyak kota-kota yang luar biasa, Konstantin, Yunani, Romawi dan lain sebagainya, Mesir, ya kan? Tapi Madinah diajarkan oleh Rasulullah itu bentuk dari sebuah kesederhanaan, simbol kesederhanaan. Maka pakaian ihram itu juga simbol kesederhanaan, simbol kesetaraan. Siapapun dia, mau dia pejabat, mau dia presiden, mau dia polisi, bintang 3, bintang 4, jenderal, dan lain sebagainya, di saat dia umroh setara dengan penjual cilok misalnya gitu ya, atau tukang sapu sekalipun, atau siapapun dia, tetap menggunakan dua kain ihram, gitu ya. Di kain yang sama. Tidak ada tuh di kain ihramnya ditempel pangkatnya gitu ya. Tentang-tentang dia jenderal di kain ihramnya ada pangkatnya gitu. Enggak ada. Kayak gitu. Ya kan? Nah, itulah bentuk kesederhanaan dari petikan hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah perjalanan umroh. Gitu ya. Nah, selanjutnya belajar tentang sabar dan tawakal. Ya. Bagaimana sabar dan tawakal ini banyak sekali, ya kan? Semuanya perjalanan di sana itu ngetes kita untuk kita bisa menjadi orang yang lebih sabar, mengetes kita menjadi orang yang lebih tawakal lagi kepada Allah, gitu ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Gitu ya. Makanya doa di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad atau sudut Yamani dengan sudut Hajar Aswad itu doanya apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mengharapkan pertolongan dan perlindunganmu di dunia dan di akhirat, gitu ya. Tidak ada lagi doa selain itu yang kita panjatkan kepada Allah, karena ya kita biar selamat di dunia dan di akhirat, ya, kayak gitu ya. Nah, terus meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Inilah orang yang sangat mulia, ya, orang yang sangat mencintai kita sebagai seorang umatnya, orang yang rela mengorbankan apapun yang dia miliki, gitu ya, termasuk nyawanya dan lain sebagainya. Bahkan di saat perang Badar terjadi, Bapak Ibu semua, jamaah semua ya, saya ucapkan jamaah nih ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini teman-teman jadi benar-benar jamaah umroh ya, amin ya. Itu eh, apa namanya, di perang Badar itu Rasul sampai menahan darahnya yang terluka di pelipisnya itu sampai tidak terjatuh ke tanah gitu, terjatuh ke bumi gitu ya. Kalau seandainya sampai tetesan darahnya itu terjatuh ke bumi gitu ya, wah itu sudahlah, apa, pasti Allah tuh bakal marah, bakal murka misalnya gitu ya. Bahwa kekasihnya tuh sampai segitunya gitu ya. Bahkan istrinya, anaknya, cucunya itu tidak diingat oleh Rasul di saat wafatnya Rasul. Tapi siapa yang diingat? Kita sebagai umatnya. Maka Rasul di saat wafatnya apa yang disebutkan dalam lisannya? Umati, umati, umati gitu ya. Ya, umatku, umatku, umatku gitu ya. Maka ziarah ke Madinah itu, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, itu memberikan sebuah kekuatan tersendiri untuk kita mencintai Rasulullah SAW, gitu ya. Mengenang bagaimana perjuangan beliau, ya, mengikuti sunnah-sunnah beliau yang akhirnya menjadi sebuah motivasi bagi kita, gitu ya. Motivasi yang baik bahwa sunnahnya beliau tuh banyak sekali. Itulah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Madam juga kepada kita, bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan sunnahnya dalam memperhatikan finansial keuangannya. Gitu ya, finansial keuangan syariahnya diperhatikan, bagaimana Rasulullah bermuamalah, bagaimana Rasulullah mengatur keuangannya, bagaimana Rasulullah mengatur perdagangannya di pasarnya, mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin, gitu ya. Bahkan pada saat itu Abdurrahman bin Auf, ya,
Itu pada saat Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang pertama kali Abdurrahman bin Auf tanyakan kepada orang-orang Ansor ya, di mana pasar gitu ya. Bener ya Madam ya, di mana pasar gitu ya. Karena salah satu bentuk apa namanya kekuatan umat itu selain musola, selain masjid ya kan yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu memperkuat lagi muamalah yang ada di pasar gitu. Itulah makanya nanti insya Allah pada saat bulan November nanti kita umroh bersama, kita banyak belajar kajian-kajian tentang finansial syariah, keuangan syariah yang insya Allah akan dibahas lebih dalam oleh Madam dan Pak Lukyan insya Allah pada saat nanti kita umroh. Dan yang terakhir ya, bagaimana kita dan berikutnya kesadaran kita akan mendekati kematian ya, karena lagi-lagi perjalanan umroh itu adalah perjalanan kematian gitu ya. Tidak sedikit orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh atau haji itu meninggal di sana. Tidak sedikit teman kita, saudara kita, keluarga kita. Gitu ya, bahkan yang paling ternama adalah salah satu ulama besar Indonesia, Mbah Maimun. Ya, mungkin Bapak Ibu kenal, teman-teman kenal yang Mbah Maimun gitu ya, pernah dengar namanya. Beliau dimakamkan di sana gitu ya, di pemakaman Ma'la gitu ya. Nah, itulah eh, hikmah salah satunya memberikan kesadaran kita tentang kematian dan kehidupan di akhirat. Dan yang terakhir ya, bagaimana keharmonisan dalam keluarga gitu ya. Maka jangan pernah sungkan untuk kita ngajak umroh bareng keluarga gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen umroh, jangan pernah umroh sendiri gitu. Umroh tuh bawa keluarga, bawa istri, bawa anak gitu ya. Bagaimana umroh bersama keluarga itu menguatkan ikatan keluarga. Makanya makanya sakinah gitu kan. Sesuai dengan nama tema kita sekarang gitu ya, sakinah. Sakinah dalam arti kata itu ya bahagia gitu ya. Membahagiakan keuangan, sakinah finance ya kan. Makanya ibu apa keluarga itu kan sakinah mawadah warohmah gitu ya. Kebahagiaan yang dibalut gitu ya. Maka perjalanan umroh ini perjalanan yang sakinah gitu ya. Itu menambahkan kekuatan menguatkan ikatan kuatan keluarga. Yang berikutnya menjaga kerukunan gitu ya, belajar untuk saling mendukung, saling menghargai gitu ya, eh, dalam keluarga selama umroh gitu ya, saling menjaga, saling saling memberikan semangat gitu ya. Ya intinya perjalanan ibadah umroh itu buat keluarga itu sangat-sangat luar biasa dan memberikan sebuah nilai keteladanan bagi anak-anak gitu ya, menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini gitu ya. Sebenarnya mubazir apa enggak? Enggak gitu. Enggak ada kata mubazir. Kalau untuk ibadah itu tidak ada kata mubazir, apalagi ibadah umroh gitu ya. Kita ngajak anak kita ya, kita perkenalkan bahwa ini Madinah, ini Mekah, ini Baitullah, ini rumah Allah, ini Ka'bah, ini tempat sujud kita, Dek, bisa gitu ya. Ini tempat sujud kita, ini Rasulullah, ini makam Rasulullah, ini Raudhah. Orang yang menjadi panutan kita, orang yang kita muliakan gitu ya. Dan kita berharap, kita mendoakan supaya anak cucu kita, keturunan kita tuh bisa ada yang melakukan ada yang bisa bersekolah, melakukan pendidikan di sana gitu ya. Karena salah satu program kita insya Allah juga akan berkunjung ke beberapa universitas, salah satunya Universitas Islam Madinah ya, di kota Madinah, tempat tempat impian kampus impian seluruh dunia bisa gitu ya, Universitas Islam Madinah gitu ya. Belajar di kota Nabi yang hampir setiap hari bisa berkunjung ke Raudhah, hampir setiap hari bisa melakukan sholat 5 waktu di kota Nabi gitu ya, di Masjid Nabawi gitu ya. Nah itulah beberapa hikmah perjalanan ibadah umroh yang sangat-sangat bisa kita petik ya Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat, padat, dan jelas ini menjadi nilai motivasi kita bersama, Mas Agung dan teman-teman semua, untuk kita bisa betul-betul merencanakan gitu ya. Mumpung sekarang masih bulan Agustus, September, Oktober, ada 3 bulan ini kita rencanakan matang-matang supaya nanti di bulan November, insya Allah kita bisa berangkat bersama semuanya. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini Ustadz Dimas Anugrah ya kita tadi sudah mengabarkan ya perjalanan virtual. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan umroh yang mabrur dan apa sih urgensi serta maslahatnya ketika kita perjalanan umroh ya. Jadi tak hanya kita melaksanakan ibadah umroh, tapi kita juga bisa mendapatkan hikmah dan juga pelajaran untuk kita implementasikan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Ya, mungkin dari Madam ada komentar atau ada penjelasan lagi terkait perencanaan keuangan syariahnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Dimas yang sudah memberikan semangat untuk kita semua. Rabbi syarri sadri wa yassirli amri wa luqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita makin semangat ya untuk umroh, apalagi kalau ada umroh gratis ya, tambah semangat lagi. Fajar kok nggak semangat, Fajar? Fajar udah berapa kali ke Saudi? Alhamdulillah udah 2 kali, Madam. 2 kali haji umroh? Umroh, Madam. Umroh ya. Insya Allah hajinya sudah juga setor porsinya kayaknya ya. Alhamdulillah. Yang nunggu ya, mungkin berapa belas tahun? Jakarta 24 tahun, Madam. 24. Ya, Berarti ketika Fajar usianya udah masuk pensiun belum itu? udah 55 tahunan lah. Tapi insya Allah rezekinya dilimpahkan bertubi-tubi oleh Allah sehingga bisa Amin. lebih cepat dari itu insya Allah. Yang penting yakin dan udah ikhtiar. Nah inilah yang para jamaah sekalian, ya ikut-ikutan. Para jamaah sekalian, Amin, insya Allah amin. bulan November kita berangkat ya, jadi harus siap-siap dari sekarang. Amin, Ustazah amin. Rida juga jangan lupa, AA sama si Ujang juga diajak ya, Ustazah Rida untuk umroh bareng. Nah ini juga ada Mbak Ice dari dari Palu juga ya, bareng-bareng ya sama keluarga semua nanti bisa ikut umroh nanti bulan November. Nah, eh, Madam mau nunjukkan, banyak orang bertanya, Madam umroh gratis itu ada nggak sih? Ada. Bahkan Madam termasuk korban tanda petik umroh gratis. Ustadz Dimas juga korban dari tanda petik umroh gratis. Korban yang memang dicari gitu kan. Nah, umroh gratis itu apaan? Hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Banyak banget. Kalau Ustadz Adi Hidayat, kamu berapa hafalnya? 30 juz. Ya udah, berangkat umroh bulan depan sama saya. Wih, keren men. Agung udah hafal 30 juz, 30 juz ya Agungnya sama Nafis ya, tunggu gilirannya ya nanti ya dipanggil sama Ustadz Adi Hidayat. Amin, 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 amin. Amin, Nah, Madam. Next. atau hadiah dari seseorang tadi yang si tukang cilok ya. Hadiah dari seseorang tuh gimana? Ya banyak-banyak lah ikhtiar, banyak-banyak lah doa. Yang penting rezeki Allah itu min haitsu la yahtasib. Nggak disangka-sangka datang. Nah, Medan banyak tuh dapat hadiah ya. Jadi undangan dari Saudi Arabia untuk konferensi apresiasi dakwah. Weh, Madam, ini korban juga ini. 2015 Madam pergi. 2016 ya kayaknya. Madam pergi ke Mekah diundang oleh Ummul Qura. Kampus Ummul Qura. Keren, men. Conference dilayanin Mbak tamu raja, diajak untuk umroh. Umrohnya independen ya, nggak pakai mutawif yang khusus seperti kita kalau pergi ya. Dan tahun ini juga Madam pergi lagi. Wah, jadi ya iya Ustazah Rida jangan khawatir rezeki Allah mah makanya jangan pernah mengecilkan Allah dengan cara ngomongnya begini. Lah, gua nggak mungkin deh. Aku kan nggak punya kerjaan yang tetap, nggak mungkin deh aku pergi ke Saudi untuk umroh. Aku nggak mungkin deh ngelihat Ka'bah, nggak mungkin kata Allah. Ya udah aku nggak mungkin kan. Nah, jadi ya dimungkinkan kayak Fajar juga pastinya ya
pastinya Fajar ada modalnya. Tapi selain itu kan banyak orang punya modal Fajar, tapi karena dia nggak yakin, nggak berangkat juga tuh. Nah, jadi ini bukan sembarangan pergi-pergi jalan-jalan. Tahun ini Madam juga pergi gratis lagi. Wah, Raihan, ini Raihan Bandung. Perasaan udah berpuluh-puluh tahun kita Ya, nggak jumpa. madam. Betul. Kang Raihan sombong banget ya Madam ke Bandung nggak ditegur. Allah Akbar, madam. Kemarin WhatsApp madam nggak dibalas tuh. Oh iya ya, aduh maaf, Madamnya agak sombong ya. Cuma WhatsApp itu memang luar biasa tuh WhatsApp. Grup itu ada 100. Udah Coba. grup, untung Madam nggak masuk TK ya. Kalau masuk TK pasti ada grup alumni TK. Itu alumni S1, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni S1, alumni S2, S3, alumni S4, Masya Allah. alumni STLR, semua ada. Seratusan grup. Jadi Raihan mungkin nggak kebaca nih, ya Allah minta maaf ya Raihan ya. Yang ini madam, yang kemarin madam ke Bandung yang suruh di BJB Syariah. Rehan itu nggak Iya. tahu BJB Syariah jadi online, makanya pas udah mau nunggu madam di mana. Tuh kumaha atuh mah iya mah Abdi mah ke Bandung yang Jumat kemarin jadi ke BJBS. Iya Tapi madam, dan itu tahu di mana? terundur 1 minggu. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kita ada acara disabilitas insya Allah bulan September atau Oktober ya sama Agung ya, 1.000 disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas yang hadir di sini juga mohon nanti doanya dan dukungannya untuk suksesnya program kita di Bandung. Siapa tahu Amin. ada juga yang mau memberikan hadiah untuk teman-teman aktivis pimpinan disabilitas. Nah, tahun kemarin kita udah ngasih hadiah, bukan kita, tapi wasilahnya Sakinah Finance yang ngasih Lembaga Zakat Selangor Malaysia, memberikan 3 hadiah kepada pimpinan disabilitas untuk pergi ke tur 3 negara bersama Sakinah Finance ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Wah, ya teman-teman disabilitas, insya Allah kalau doa mah ya, kalau sholawat mah selalu rindunya kita kepada Rasulullah minimal bisa berkunjung ke makamnya Rasulullah SAW dengan banyak-banyak bersolawat, insya Allah dimudahkan salah satu ikhtiar kita, ya kan? Nah, terus undangan dari Saudi ini seru nih, Madam ikutan juga tahun ini. Sebenarnya yang diundang Pak Lukian, tapi Madam ikut-ikutan jadi dapat gratisan juga. Gratisan itu pokoknya jangan tanya berapa harganya, biaya ya, pokoknya dapat pergi aja ke sana. Ya, dan visanya bisa langsung dikasih 2 jam. Dalam waktu 2 jam, Madam dikasih visanya. Nah, jadi ini Kang Raihan udah pergi belum bawa jamaah ke sana Alhamdulillah September tahun lalu madam. sama jamaah, Ya madam. sama pasukan, Sama istri. Ya sama sama istri. Waktu agensi, sama keluarga Agustus. Kenapa madam? agensi nggak diajak? Insya Allah madam. Mudah-mudahan. Pingin madam sama agensi berangkat bareng. Iya, jangan ke Kapodecia doang. Atau mah ke Mekah, Madinah, itu Ya mah lebih madam. bermakna. Agensi kita tambah semangatnya 100 kali lipat, 100% setelah pulang dari sana. Amin 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 madam. Nah, nih, nah terus eh Madam ini luar biasa ya. Sebenarnya Dimas, kemarin tuh Madam kan sibuk konferensi di Madinah ya. Jadi karena pengen semuanya dipengenin, akhirnya satu yang harus dikorbankan yaitu berkunjung ke Raudhah karena waktu kunjungan itu ketat banget sekarang. Dijadwalin. Jadwalnya yang sudah ditetapkan untuk Madam nggak bisa masuk karena Madam lagi di conference. Madam tukar jadwalnya nggak boleh, malam nggak boleh, ini nggak boleh. Laki-laki ada jadwalnya sudah diinikan, pisahkan dengan Madam. Pada suatu pagi, pada hari itu, pagi itu, Madam harus pergi ke Mekah. Udah pesen kereta api jam 8 pagi, bayangin. Lepas sholat subuh, Madam nangis, pengen ke makam Rasulullah, pengen pamitan. Terus kata suami Madam, ya udah kan udah usaha udah ikhtiar minta ganti jadwal nggak dikasih, ya udah nggak usah pergilah katanya, nanti kita datang lagi insya Allah, lagi pula kan sudah pernah sebelumnya gitu, ya udahlah Madam udah ikhlas. Setelah sholat subuh nih Kang Raihan ya, setelah sholat subuh, aduh ya Allah, ini gemeteran nih Madam mau cerita. Fajar siap-siap ya. Ustazah Rida, Madam siap-siap mau cerita nih. Setelah sholat subuh ada orang-orang India, dia nggak tahu ngomong apa.
Pokoknya dia ngomong raudo, ada rodo-rodonya. Hmm. Terus kata madam, outside, kata madam gitu aja. Nah, Terus dia bilang, oh kayaknya dia mau raudo. Terus 5 orangan ini lari-lari. Madam ikutan, lari-lari. Terus kata madam, ini kok orang pada lari-lari ke sana sih? Ya udah madam ikutin aja. Sampai di sana kayaknya baru satu saf ya, nggak rame kan? Loh kok sepi sih yang mau ke makam? Kata madam. Orangnya pada lari-lari semua. Udah terus, oh loh kok mereka nggak pakai handphone? Bukannya harus pakai jadwal kata madam kan? hmm, Ah enggak lah. Loh kok pada lari ke sana? Madam lihat-liatin. Kok nggak pakai handphone semuanya? Udah kata madam, ngantri aja ah. hmm, Kali-kali ini ya nggak pakai jadwal kali kata madam. Terus madam pamitan sama Pak Lukian, kok I think I'm going to queue. It's not there are so many and I don't think they have a kind of like schedule. This is for free time for everybody after subuh for female hmm, jam. hmm, Kata Pak Lukian ya udah coba aja. Tapi kok lama nunggunya kata madam udah gugup nih. Kata Pak hmm, Lukian jangan lama-lama tapi ya katanya. Karena itu kereta api kita jam 8. Ya, ini jam subuh kan di sana jam 4.30, jam hmm, 5, jam 5.30 madam udah ngantri madam. Aduh kata madam udah gugup nih. Tapi belum dibuka-buka. Kayaknya kloter pertama udah masuk, kami yang kloter keduanya nih hmm, belum dibuka-buka. Terus kata madam, ya udahlah kalau gitu madam mau patah balik aja ke hotel. Pas madam lihat ke belakang, ampun dah Ustadz Dimas, hmm, ampun dah. Ratusan orang di belakang madam. hmm. Laku maha atuh iya, mau ke depan masih Nggak bisa. lama, ke Iya, iya. belakang nggak bisa keluar. Nah, Aduh, kata madam, kok can you please pray for me? I can't go back because the queue is already too long, and I think I just need to be running and quick. Oh ya, kata Pak Lukian, just hopefully you can catch up the time. Udah jam 5.30, jam 6 kayaknya dibuka langsung kita lari, lari, haja, tutup katanya. iya, iya, iya. Duduk orang Indonesia kan baik-baik kan disuruh duduk Benar, duduk benar. gitu kan. Waduh, madam udah mau nangis, udah duduk kan madam. Waduh, nangis kayaknya nggak percaya ya Allah, aku udah masuk nih ya Allah. Tapi masih ngantri sih, masih ngantri. Setelah Iya. itu seberapa menit, berapa 10 menit gitu kan, udah disuruh berdiri. Oke, haja, udah lari. Kata madam, orang pada lari semua, ikut-ikutan madam lari ya, sampai nangis-nangis madamnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini kayaknya boleh masuk ya Allah kata madam. Udah jam 6.30 madam udah sampai masuk ke situ. Sampai ke makam madam langsung terdiam. Ya Allah, madam sampai juga ya Allah. Ya Allah, ini kayaknya salawatnya banyak ini ya Allah. Ya Allah, rindunya ya Allah. Nangis madam kayaknya ada di ini deh. Madam waktu nangis-nangis tuh ada deh direkam oleh dimasukin ke Sakina Finance Instagramnya. Hmm, Ya Allah, kayaknya nggak nyangka, madam. Nggak nyangka banget itu. Udah jam 6.30, jam 7, udah kata madam, udah puas banget dah. Ya Allah, orang banyak nangis semua. Pokoknya madam lihat-liatin wajah orang-orang. Ini hmm, orang yang banyak utang. Kata madam, ini yang wajahnya suaminya suka ngomel. Ini ini yang wajahnya anaknya kuliahnya tersendat. Ini madam liatin wajah satu-satu orang itu. Ya Allah, ini banyak banget masalah orang-orang ini ya Allah. Ya Allah, kasihlah solusi untuk semua masalah-masalah yang kami adukan ini ya Allah. Ya Rasulullah, kami mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Madam yakin Rasulullah tersenyum kayaknya. hmm, Serius, serius banget. Jadi kalau ada yang ada yang nggak bilang-bilang nggak yakin, kayaknya ada masalah dengan tauhid kita. Yakin-yakinlah, makanya ketika kita ingat, ketika kita banyak menolong orang, loh, madam sedekah apa tadi pagi? Ya itu sedekah ngedengerin orang India yang kagak tahu dia ngomong apa, pokoknya ada kata-kata raudohnya, hmm, madam suruh hmm, ke sana gitu. Nah, jadi kalau menurut Madam banyak jalan untuk lebih banyak lagi kita untuk umroh ya. Ini sebagai petugas haji ya, petugas kesehatan, sebagai mutawif banyak jalannya. Sama dapat beasiswa kuliah di Mekah, di Madinah, dan kalau di Madinah tadi disebutin ya Ustadz Dimas, nanti kalau kita nanti November kita mau berkunjung ke sana. Madam juga ngasih talk Sakinah Finance ya kepada mahasiswa-mahasiswa di sana udah 2 kali. Ya di Mekah juga Madam kasih talk, di Jeddah juga pernah ngasih talk, ngasih kajian ya. Nah, di sana beasiswanya itu setiap bulan
mereka dapat selain dapat gratis semua, setiap bulan dikasih uang belanja itu sekitar 4 jutaan kalau nggak Iya, salah ya. Yang 4,5 juta. ya 4,5 juta. Yang kuliah S3 lebih tinggi lagi dikit ya, sekitar Iya, yang yang mungkin bawa keluarga lebih tinggi lah intinya sih. ya. Ya itu ya, jadi dapat beasiswa di Mekah, di Madinah keren banget. Karena apa? Bisa tiap hari, bisa umroh. Dan kalau mau cari sambilan ya bisa jadi mutawif, tapi jangan sampai kuliahnya terbengkalai ya. Hmm. Nah, ada lagi nih kata kata Ustadz Dimas, bisa aja gratis. Kumpulin aja 30 jamaah. Hmm. Iya kan Ustadz Dimas ya. Nah, jadi Ustadz Dimas nanti bisa bantuin ya siapa yang jangan-jangan 20 jamaah juga udah bisa tuh sama Ustadz Dimas ya. Nanti kita colek-colek lagi Ustadz Dimas dan Ustazah Laila ya. Hmm. yang 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 apa nafasnya nafasnya habis katanya ya. Nafas sama nifasnya ya. Aduh ketukar-tukar nih Ustadz Dimas nih. Nah, tapi ini dia. Mana Fajar? Fajar mana Fajar? Fajar? Fajar buka rekening haji umroh nggak? Waktu Haji, haji waktu pergi madam. waktu pergi umroh apa Fajar langsung dapat cashnya, nggak perlu nabung-nabung lagi. Iya madam. Udah rencanain sebelum jadi financial planner udah rencanain. Tapi kan udah ada dong Ada tabungannya tabungan. udah disisihkan ya. Nah, jadi memang eh, nggak mendadak-dadak tiba-tiba ada 50 juta, ayo kita berangkat gitu. Kan biasanya kita adalah itu udah diniatkan. Kebanyakannya ada juga orang-orang yang tiba-tiba nggak ada tabungan dia juga pergi gitu kan, dapat 50 juta ayo kita pergi gitu. Nah, atau dapat orang beli tanahnya ayo kita pergi, atau apa dapat warisan ayo kita pergi, ada juga yang gitu ya. Tapi banyak juga yang Madam dengar sudah buka rekening ya. Nah ini makanya Madam juga termasuk yang buka rekening ya, buka rekening jualan baju renang dan alhamdulillah dapat pergi haji ya. Nah, pastinya setelah buka rekening besok ya, buka rekeningnya itu besok ya, bukan tahun depan ya, karena kita mau berangkat bulan November. Ya, Hidayatun Hasanah dari tadi Madam lihat khusyuk banget ya. Kayaknya Hmm. ini calon jamaah ini bulan November ya, Hidayatun ya. Amin, amin. Nah, ini juga Vilda, Vitalia, ini Madam sebut-sebutin semua ya. Sama Siti Halimah yang datang tadi pagi ya. Tadi pagi. Tadi sudah lebih awal ya. Insya Allah dimudahkan. Ustazah Rida juga yang selalu muncul senyum ya. Nah, ini juga nanti dimudahkan ya. Semuanya yang pokoknya yang di grup ini. Iqbal ya tadi dari tadi juga Madam udah lihat ya. Iqbal Ali Hamzah, Lutfi Rahman, ini Dila nih juga nih Madam gitu. Doain semua nih. Nah, ini juga yang pakai AI ya, Muhammad Jafar Al-Fauzi, ini juga nanti dimudahkan. Yang penting kita ikhtiar dulu minimal buka rekening haji umroh besok bawa 100.000 udah bisa buka rekening. Ya. Nah, ini ada tabungan umroh ada tapi belum auto debit. Nah, jadi langsung di auto debetin ya. Jadi eh, bisa tiap hari kita, Madam Alhamdulillah auto debitnya Madam udah jalan. Kemarin tuh sudah cukup untuk satu orang, cuman Madam rencananya mau ngajak eh, keluarga kan bulan November ini. Jadi Madam auto debitnya Madam tambahin, Madam besarin lagi gitu ya. Jangan 100.000 tapi lebih lagi kalau kita mau ngejar bulan November. Dibagi aja. Kalau bulan November itu sekitar, kalau dengan Ustadz Basit dengan pakai diskon berapa Ustadz? 26 juta, 27 juta ya. Nah, Hmm. kira-kira itulah yang diperlukan. Berarti ini bulan Agustus ya. Agustus, September, Oktober 3 bulan lagi lah, 90 hari. Jadi sekitar 2 jutaan lah sehari ya untuk bisa kita kumpulkan ya. Nah, terus kalau ada yang bonus atau yang hasil jualan yang mana itu kita kumpulkan lagi. Insya Allah jangan bilang Amin, kurang, amin. jangan bilang kurang. Kenapa? Kalau Allah cukupkan tiba-tiba cukup dia ya. Jadi banyakkan istighfar, sholawat. Ingat kalau lihat Ka'bah, ingat. Nah ini virtual backgroundnya kalau bisa dipakai terus ya. Supaya Hmm. ingat ya. Nah, taruh juga di laptop kita atau di handphone kita. Ini virtual background yang udah dikirim Sakinah dipakai. Nah, kenapa? Dengan ingat terus Ka'bah, kita doanya nanti juga kenceng ya. Dipaksakan kata Ustadz Dimas ya. Hmm. Dipaksakan untuk doa, dipaksakan untuk nabung, dipaksakan untuk yakin
lebih yakin dari yang kemarin-kemarin. Dan sedekah ya, untuk sedekah nggak perlu harus keluar-keluar uang eh, sebanyak-banyaknya, ya itu bagus ya, semampunya bagus ya. Eh, tapi juga sedekah itu kan banyak ya, minimal sholat duha 2 rakaat besok Hmm, dan seterusnya ya. itu Nah itu ini the best sih, Madam. ya apa? Sholat duha tuh the best banget. The best banget. Sayang banget kalau hari-hari kita kemarin kehilangan waktu nggak sholat duha. Sayang banget. Rugi banget kalau nggak sempet sholat duha. Ya. Nah besok pagi kita niatkan ya. Pastinya 5 waktu. Ada yang nanya tapi ini Ustadz Dimas. Hmm, Kemarin. siap, siap. eh, Kalau saya sholat duha nih, tapi sholat wajib saya nggak lengkap. Gimana? Boleh nggak ya? Gimana sih? Nah, jadi mau semangat sholat duha, tapi sholat Nah, wajibnya nggak semangat. Ya, nggak bener ya. atuh, Iya, ya. iya, iya. Kan syaratnya itu sholat wajib dahulu, sholat Betul, wajibnya betul. dipantengin. Tapi bukan berarti misalnya sholat subuhnya ketinggalan. Tapi aku nggak mau sholat duha karena tadi lupa sholat subuh atau nggak kebangun sholat subuh. Sholat Hmm, subuhnya dikodok ya, sholat duhanya tetap jalan. Nah, yang penting diusahakan sebisanya, semampunya, tapi juga dikencengkan kalau yang namanya wajib. Nah, ya. Jadi ini tips-tips kayak gini nih jarang loh kita ngomongin di webinar-webinar ya kan. hmm. Nah, makanya semangat semuanya ya. Madam juga ikutan semangat nih karena Madam tabungan Madam eh, belum ini ya kalau hitungan manusianya masih belum lagi semangat nih ya. Jadi Madam mau lebih semangat lagi supaya Allah tambahkan dari mana-mana saja min haitsu la Nih, yahtasib. Nanti ini mudah-mudahan kita ditutup nih acara kita dengan doa ya. Kita udah di penghujung acara, mudah-mudahan ditutup dengan doa oleh Ustadz Basit supaya semuanya yang hadir di sini bisa pergi. Semangat, semangat, semangat semuanya. Kalau semangat kita buka dulu kameranya, kita doa sampai seserius mungkin. Besok pergi, besok subuh, sholat subuh, dapatkan dulu, dulu ya dunia dan seisinya. Terus dilanjut dengan tilawah, dilanjut dengan hafalan-hafalan kita murajaah, terus sholat duha, langsung pergi ke bank, buka rekening. Ya, oke silakan. Terima kasih Ibu Sri Pangatun, Ibu Yusri, terima kasih. Mudah-mudahan bisa gabung di bulan November nanti bersama-sama kami. Gazi juga ya, Gazi kamu ikut ya. Nanti bulan November ya. Bisa pergi umroh bareng sekeluarga dari Bengkulu. Nah, Gazi ini dari Bengkulu ya. Ya, Iya, iya, Madam. Terima kasih. ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan nih, Madam. Ya, silakan. Oke. Bagaimana umroh mabrur itu? Ya, Mas Hafiz coba dibacakan Mas Hafiz yang di kolom chat itu. Oke, siap, Ustaz. Ini juga yang kedua ya, Ustaz, di bawahnya. Hmm, Bila dana ini dari Mas Suri Hamid ya. Bila dananya hanya cukup untuk satu orang saja, sementara kalau wanita harus ada mahramnya, dibolehkan tidak untuk kita untuk berumroh, Oke, Ustaz? baik. Eh, Bismillah. Jadi yang pertama dulu ya, bagaimana umroh mabrur itu? Kata mabrur itu kan sebenarnya kembali lagi kepada diri kita, ya kan? Kembali lagi kepada diri kita, eh, bagaimana kita bisa menyikapi setelahnya, gitu ya. Bisa menyikapi segala sesuatunya setelahnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita setelah melakukan ibadah umroh atau ibadah haji atau bahkan bukan ibadah umroh atau haji saja, ibadah Ramadan ya, puasa Ramadan ya, Ramadan yang mabrur istilah gitu ya. Ramadan yang mabrur adalah Ramadan yang memperbaiki diri kita gitu ya, yang bisa memperbaiki diri kita. Jangan cuma di saat bulan Ramadan kita paling depan sholatnya. Jangan cuma pas di bulan Ramadan kita apa namanya baca Qur'annya luar biasa. Jangan cuman karena Ramadan kita sholat duha dan qiyamul lail misalnya kayak gitu ya. Nah, begitupun juga umroh ya. Jadi
eh, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal kebaikan yang kita sudah lakukan selama eh, kegiatan tersebut, ya, momentum tersebut kita lakukan setelahnya. Itu salah satu caranya ya. Yang kedua, boleh saja sekarang teman-teman, Bapak Ibu semua, untuk umroh sekarang yang perempuan tidak harus wajib pakai mahram, gitu ya. Tidak harus wajib pakai mahram, gitu ya. Jadi sekarang boleh saja mau berapapun itu usianya, ya, yang penting sudah balik ya. Kalau memang itu perempuan sudah balik, nah, kalau misalnya masih anak-anak sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah saja gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya sudah balik, usianya sudah menginjak usia 18 tahun, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh gitu ya. Nah, yang terpenting sekarang itu ada salah satu yang diwajibkan lagi, Madam, suntik vaksin meningitis gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu jamaah semua Itu ya, udah yang lama. per Juli lagi sih, Madam. Kalau tahun lalu kan nggak ada. Hmm. Tahun lalu nggak ada. Jadi selama COVID dari 2019 sampai Oh Juli iya, kemarin nggak ada iya, vaksin iya, iya. meningitis. Madam pergi nggak? Itu waktu Februari kemarin, Madam pergi nggak di ini nggak Ya, ditanya? nah, sekarang sudah wajib lagi buku vaksin meningitis. Nah, ini buku kuning ini sudah wajib lagi Ya, iya, gitu iya, ya. iya. Nah, jadi nanti teman-teman, insya Allah nanti kalau kita umroh Berlaku berapa bersama bulan? 2 tahun, Oh, 2 tahun. 2 tahun. Kalau suntik meningitis berlaku 2 tahun gitu ya. Nah, insya Allah nanti kalau kita umroh bareng-bareng sama Sakinah Finance, bareng kita Abasid, kita suntiknya bareng-bareng aja, Madam. Karena kita sudah kerjasama Suntiknya sama. satu-satu, Ustadz, nggak boleh bareng. Oh iya benar juga ya. Karena kalau suntik bareng-bareng ramai banget ya. Dokternya bingung. Iya benar-benar ya. Aduh, ya suntiknya satu-satu gitu ya. Masuk ruangannya satu-satu gitu ya, dengan satu suntikan masing-masing gitu ya. Tapi yang pasti kita sudah bekerja sama dengan Kimia Farma, Mother. Jadi nggak pusing-pusing lagi, ini cari suntik vaksin di mana, cari buku kuning di mana gitu ya. Nah, itu satu. Lanjut lagi, Mas Nafis, silakan ada pertanyaan lagi kah di kolom chat? Ya, Ustadz. Ini di bawahnya ada lagi ya dari Bu Firda. Masa tunggu 24 tahun haji di Jakarta itu daftarnya tahun berapa ya? Nah, ini emang cukup waktu tunggu cukup lama ya, Ustadz ya. Mungkin Iya, bisa Masya Allah. Fajar yang saja. tadi ya, Fajar ya. Iya, Mas Fajar tadi itu. Jadi kan memang masa tunggu haji itu di Indonesia itu kan terbagi 3 waktu ya. Haji reguler, haji plus, ONH plus, dan haji puroda ya. Nah, haji di Indonesia itu terbagi 3 gitu ya. Dan dari tingkatan itu juga finansialnya juga terbagi-bagi tuh, Madam gitu ya. Kalau reguler mungkin yang masa tunggunya tadi dari 20 tahun sampai sampai sekian puluh tahun lah itu ya. Itu ya masih di bawah 100 juta lah gitu ya. Masih di bawah 100 juta, masih di bawah 80 juta gitu ya. Tapi kalau udah ONH plus, dia udah di atas 150 juta, apalagi Puroda. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah undang hajinya haji Puroda, Madam. Ya, amin gitu ya. Haji Amin. Puroda yang langsung diijabah 1 tahun tanpa antri, dengan Allah kasih langsung kun fayakun 350 juta. Cash ya, tanpa riba, tanpa kredit-kredit gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan Allah ijabah gitu ya. Jadi kalau mau dari sekarang, eh, ya dari sekarang, karena masa tunggunya itu cukup lama. Tapi aturan pemerintah sekarang, mohon izin, apabila usia kita sudah masuk di 58 tahun, itu masuk kategori nanti percepatan otomatis gitu ya. Tapi usianya sudah 58 tahun gitu ya. Jadi bisa didahulukan, bisa maju. Tapi kalau misalnya kita masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu belum bisa dimajukan. Harus sesuai dengan masa tunggu, kecuali kita sudah masuk 58 tahun. Gitu. Gitu Mas Nafis kurang lebih. Ya, waktu kita udah Ya, mau baik. ini udah lewat ini. Silakan Oke. Nafis, yang lain Ya, mungkin terakhir ya, baik. pertanyaan. Oke, baik. Ya, Insya Allah. Terima kasih sih, Ustadz, atas jawabannya ya. Semoga menjawab dan juga bisa dipahami ya tentunya untuk yang tadi ditanya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Nah, setelah ini eh, teman-teman sahabat bisa nyalakan dulu ya kita kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum kita tutup acaranya.
yang belum on cam bisa on dulu kameranya. Mungkin dari operator juga bisa bantu arahkan ya untuk foto bersama. Kalau yang autoimun tadi Baik. enggak boleh ya Ustadz Basit? Ustadz Dimas. Autoimun boleh asal ada suratnya, Madam. Ya, bagus, Bapak. Boleh nggak divaksin? Autoimun boleh divaksin kok. Kalaupun tidak maksudnya yang penting ada surat rekomendasi dari dokter autoimun penyakit dalamnya gitu. Karena vaksin meningitis itu Iya. tidak mengganggu autoimun sebenarnya. Ya, silakan. Ya, baik. Oke, kita hitung mundur ya, Bapak Ibu, sahabat semua yang sudah hadir di sini. 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Ya, Baik, terima kasih. untuk sesi dokumentasi sudah selesai ya. Ini sebelum kita tutup acaranya, ini sekali lagi ya, saya selaku moderator ingin menjelaskan juga nih untuk program kita Sakinah Finance Goes to Umroh yang akan dilaksanakan insya Allah di akhir November. Jadi untuk sahabat yang ingin daftar bisa langsung daftar nanti ya di grup Sakinah Finance. Nanti linknya bisa langsung diklik di chat. Jadi di grup nanti insya Allah ada tim dari Sakinah yang akan mengarahkan untuk pendaftarannya. Dan apa sih nih yang didapat dari Sakinah Finance Goes to Umroh ini? Jadi kita tuh nggak hanya umroh aja, tapi juga ada training dan ada juga study visit. Jadi kita nanti ada city tour Mekah Madinah, tour leader and mutawif dan juga jadi di selama perjalanan ini kita ada sharing-sharing nih mengenai rencana keuangan syariah, kita sharing-sharing mengenai bagaimana kita mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti itu ya. Jadi tak hanya kita beribadah, tapi juga kita mendapatkan ilmu baru, teman-teman baru tentunya ya. Nah ini jadi program yang spesial buat sahabat semua insya Allah ya yang ingin melaksanakan umroh. Jadi bisa double manfaat ya insya Allah ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, peserta yang sudah ada di sini bisa langsung aja klik ya linknya di chat. Jadi bisa masuk dulu di grup Sakinah Finance. Nanti insya Allah ada tim dari Sakinah yang akan mengarahkan untuk pendaftarannya. Ya, mungkin sekian dari saya selaku moderator. Sekali lagi terima kasih Ustadz Dimas Anugrah, terima kasih Jazakumullah khair Madam Ani atas pemaparannya, penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa membawa maslahat ya dan ilmu baru juga untuk kita semua ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup acara pelatihan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbati. Allah Terima kasih, khair batin. Terima Madam. kasih Terima kasih, ya Ustadz semuanya. Dimas. Ya, sama-sama.